Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada tugas tes pengetahuanmu pada halaman 265 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas tes pengetahuanmu kali ini. Bagaimana kita dapat menghirup udara dan menghembuskan udara? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dalam tabel. Tuliskan alasan yang berkaitan dengan mekanisme penerapasan pada manusia. Bagian berikut ini adalah tabel mekanisme pernapasan pada manusia yang memiliki 5 pernyataan yang perlu kita analisis apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar atau dianggap salah beserta alasan yang membahas pernyataan tersebut Gen. Jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk pernyataan pertama, hubungan antara volume dan tekanan gas dalam paru-paru berbanding lurus sesuai dengan hukum Boyle. Ini pernyataan yang salah karena menurut hukum Boyle, hubungan antara volume dan tekanan gas dalam paru-paru adalah berbanding terbalik. Ketika volume meningkat, yaitu saat terjadi pernapasan berupa menghirup udara, maka tekanan menurun dan udara masuk. Sebaliknya, saat volume menurun, yaitu ketika menghembuskan napas, maka tekanan akan meningkat dan udara akan keluar. Kemudian untuk pernyataan kedua, pernapasan dada lebih banyak memasukkan udara ke dalam paru-paru dibandingkan pernapasan perut. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah karena dalam pernapasan normal, pernapasan perut yaitu dengan diafragma memasukkan sekitar 70-75% udara. Sedangkan pernapasan dada hanya berkontribusi sekitar 25-30% dari total udara yang masuk. Oleh karena itu, pernapasan perut lebih efektif dibandingkan pernapasan dada dalam memasukkan udara ke paru-paru, tentunya dalam pernapasan normal. Kemudian untuk pernyataan ketiga, inspirasi terjadi ketika posisi diafragma mendatar, otot interkostal luar relaksasi, dan tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan. Ini dianggap salah karena inspirasi terjadi ketika posisi diafragma mendatar, ini dalam kondisi kontraksi, dan otot interkostal luar berkontraksi, bukan relaksasi, dan tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, sehingga volume rongga dada meningkat. Kemudian lanjut ke pernyataan keempat, ketika bernapas panjang, otot-otot di sekitar leher berkontraksi, mengangkat tulang dada dan tulang rusuk, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan udara paru-paru besar. Ini dianggap salah karena saat bernapas panjang, memang otot-otot leher berkontraksi untuk mengangkat tulang dada dan tulang rusuk. Tetapi ini menyebabkan volume rongga dada membesar, bukan mengecil, di mana tekanan udara di paru-paru justru akan menurun. Dan untuk pernyataan terakhir atau kelima, ketika menghembuskan udara secara normal, tidak memerlukan kontraksi otot diafragma ataupun otot interkostal. Ini dianggap benar karena ekspirasi normal adalah proses pasif yang terjadi akibat elastisitas jaringan paru-paru dan relaksasi otot-otot pernapasan tanpa memerlukan proses kontraksi tambahan. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada sesi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 265 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.